Tes. Tes. Ya, tapi lagi. Sangat tak wih. Baru. 7 malah Pak, kan ada saya. Aku udah kayak makin. Ini memang aku mau berarti. Itu. Harus ambil ini. Tapi orang relokasi. Disebut. Pak, HP-nya Anakku ya semua ya. Sahabat ramai. Kenapa? Orang mungkin. zoom-nya yang tadi pagi. Ini. Nah, diklik. Tapi kalau dari situ. Oke. Ini mau ambil apa? Iya. Itu. Saya keluar.
sih Pak. Cek. Nggak ada. Tapi. Oh ini dia. Recording in Oh, progress. Cek. Oh, bisa. Ini materinya dari sini ya? Ini tadi ya? ini Pak. Iya. Bisa langsung ya? Itu hilang. Itu lagi. Hmm. Pindahkan yang. Tinggi. Headsetnya malah minat ya? Tapi nggak dengar dari Oh, enggak. HP. Oh, Maksudnya dari HP. berarti ini ya? HP-nya di. Udah ya, HP-nya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi waktu kita yang seharusnya jam 9.15 ada keterlambatan 15 menit. Jadi kita baru mulai. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar secara Zoom. Ini mungkin rangkaian dari pembelajaran Zoom dan kita ketemu dalam pembelajaran Zoom yang pertama untuk kelas 11 PMHP 2. Jadi tolong nanti kesempatan dari materi yang saya sampaikan nanti benar-benar dimanfaatkan, benar-benar diperhatikan dan benar-benar dimanfaatkan secara benar-benar. Jadi tolong anak-anak menyimak dari apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai dari masuk yang pertama. Untuk materi yang pertama, kelas 11 semester 1, kita masuk ke bab vektor. Vektor biasanya dilambangkan dengan tanda panah. Jadi vektor itu biasanya dilambangkan dengan tanda panah. Jadi kalau vektor A nanti ada tanda panah yang berada di atas huruf A. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan operasi aljabar vektor. Nah, dalam besaran itu ada dua yang membedakan besaran. Yang pertama itu skalar, yang kedua itu vektor. Skalar itu yang tidak memiliki arah. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Jadi tidak memiliki arah. Sedangkan vektor itu yang memiliki arah. Jadi bedanya besaran itu dibagi dua. Jika memiliki arah itu namanya vektor. Jika tidak memiliki arah itu namanya skalar. Untuk vektor itu contohnya seperti gaya, kecepatan, perpindahan, dan sebagainya. Contohnya ini, berapa besar resultan gaya pada sebuah katrol yang ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Jadi resultannya ini nih, ini yang ada. Nah ini resultan. Resultan itu sudut yang dibentuk antara dua garis, itu namanya resultan. Nah ini resultan ini dinamakan dengan vektor. Jadi pengertian dari vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi vektor itu pengertiannya besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar vektor yaitu panjang vektor. Jadi besar vektor itu panjangnya vektor. Sedangkan arah vektor artinya sudut yang dibentuk antara sumbu X positif. Jadi arah vektor itu sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Seperti yang saya bilang tadi, ruas garis berarah atau tanda panah. Nah, seperti ini. Ini ada titik A, X, dan B. Vektor ini AB, ini namanya vektor atau ditulis dengan vektor U. Jadi vektor
atau panjang AB ini disebut dengan vektor. A disebut titik pangkal. Titik pangkal itu atau titik pusat. B disebut titik ujung. Sedangkan 45 derajat adalah arah vektor. 45 derajat itu sudut yang dibentuk antara garis AX dan garis AB. Kemudian notasi penulisan vektor. Bentuk vektor yang pertama vektor kolom. Nah, ini vektor kolom. Vektor kolom yang terdiri dari yang vektor U dan vektor PG ini sama dengan matriks. Kalau vektor U ini 1 kolom 2 baris. Kalau vektor PG ini 1 kolom 3 baris. Tapi tetap ini namanya dengan vektor kolom. Berapapun jumlah barisnya, jika penulisannya ke bawah itu disebut dengan vektor kolom. Kemudian yang kedua, vektor baris. Kalau vektor baris, perhatikan vektor garis AB, elemennya 3, 4. Kemudian vektor V, min 2, 3, 0. Jadi kalau yang AB itu baris, yang memiliki 2 kolom, kalau vektor V, yang ini, 1 baris yang memiliki 3 kolom. 1, 2, 3. Ini hampir sama dengan matriks, cuma bedanya, kalau matriks itu tidak ada komanya, kalau vektor ini ada komanya. Kalau matriks hanya elemen atau angkanya saja. Kemudian vektor basis ditulis dengan notasi, biasanya dengan huruf I, J, dan K. Misalnya, vektor A dengan elemen 3I min 2J plus 7K. 3I min 2J plus 7K. Seperti ini penulisannya. Itu cara mengetahui bentuk vektor. Jadi kalau arahnya ke bawah, vektor kolom, arahnya ke samping, vektor baris, kemudian jika ada notasinya atau hurufnya, berarti disebut vektor basis. Kemudian vektor di R2, ini bukan R kuadrat, tapi R2, adalah vektor yang terletak di satu bidang, atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Jadi vektor itu nanti ada vektor di R2 dan R3. Kalau di R2 itu hanya memiliki 2 variabel atau 2 komponen, komponennya X dan Y. Nah, contohnya ini. Ini ada gambar yang pertama, titik pangkalnya O, yang arahnya mendatar ini tetap sumbu X, yang arahnya ke atas sumbu Y. I itu vektor satuan searah, sumbu X. Jadi yang I, ini yang mendatar, itu vektor satuan searah sumbu X. Kemudian J itu vektor satuan searah sumbu Y. Jadi yang ke atas ini J. Vektor OP ditambah vektor PA, vektor OP ditambah vektor PA sama dengan vektor OA. OP ini sisi mendatar, P-nya ini sisi tegak, OA-nya sisi miring. Jadi kalau mencari panjang garis, pasti yang sisi miringnya mesti lebih panjang. Vektor OP ditambah vektor OI sama dengan vektor OA. Vektor OP ditambah vektor OI sama dengan vektor OA. Kemudian vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen. Jadi kalau yang vektor R2 tadi komponennya hanya X dan Y, kalau vektor di R3 komponennya X, Y, dan Z. Nah, misalkan ini koordinat titik di R3 adalah X, Y, Z, maka vektor OP sama dengan XI, vektor OI sama dengan YZ, dan vektor OS sama dengan ZK. Jadi kalau tadi hanya ada titik pangkal O, kemudian X dan Y, sekarang ada X, Y, dan Z. Jadi ada 3 elemen. Ini. Vektor OP ditambah vektor PR sama dengan vektor OR. Vektor OP, ini OP yang ke sini. Nah, OP ke arahnya sumbu X, eling-eling, ditambah vektor PR, PR-nya ke sama dengan OR, OR-nya ini. Ini PR-nya. Vektor OP ditambah OQ, vektor OP ditambah vektor OQ. OQ-nya ke sini, ke arah Y. Sama dengan vektor OR. Lanjut. Kemudian vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya O dalam kurung 0,0.
Jadi kalau ada vektor yang titik pangkalnya O dalam kurung 0,0 ini disebut vektor posisi. Contoh vektornya ini. Vektor posisi titik A-nya 4,1 adalah OA. OA-nya di sini. Ini 4. Cara menghitungnya 4-nya ini ke kanan. Kalau ada titik A 4,1, itu artinya X-nya 4, Y-nya 1. Berarti nanti kamu mencari kotak sampai 4 ke arah sumbu X sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti 4-nya ning kene. Kemudian Y-nya, karena titiknya 4,1 berarti Y-nya 1. Y itu mesti arahnya ke atas. Kalau positif ke atas. Nah, satu kotak. Nah, ketemu ning kene. Titik 4,1-nya di sini. Berarti OA sama dengan vektor A sama dengan 4I plus D. 4I plus D. Berarti vektor posisi tadi ada titik 0, O, 0,0. Vektor posisi di titik B 2,4. Berarti X-nya 2. X-nya 2, 1, 2. Nah, ini ke kanan ini. Net ini. Gede. 0,4. Berarti kalau titik 2,4 dieling-eling sing manggon ngarep sumbu X, yang manggon ning mburi sumbu Y. Berarti kalau titik 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. 1, 2. Nah, ini kene. Kemudian Y-nya 4. Berarti ke atas banyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, titiknya di sini. Berarti vektor OB sama dengan vektor 2I plus 4J. Lah, kenapa Pak yang ini hanya J tok? Karena J ini termasuk nilainya 1. Berarti kalau ini kan J-nya 1. Berarti nggak usah ditulis 1J. Cukup ditulis variabelnya atau hurufnya saja. 4,1. Berarti 4I plus 1J. 1 tidak usah ditulis, cukup ditulis variabelnya saja. Ini juga menandakan nilai J-nya itu 1. Kemudian panjang vektor. Panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Nah, misalkan ini. Di R2, panjang vektor A sama dengan A1, A2. Ini vektornya ditulis vektor kolom. Atau vektor A sama dengan A1I ditambah A2J. Dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Jadi Zoom. Teorema Pythagoras. Iya, Mama. Ngerjain LKS-nya loh. Bilang Mama. Tolong untuk mic-nya di-mute dulu. Diperhatikan dulu Pak Edi. Nah, semuanya di-mute dulu. Ini ya, kalau tadi hanya ada angka A dan bawahnya dicoret itu vektor, tapi kalau ada 2 garis, ini panjang vektor. Jadi kalau ada huruf yang diapit 2 garis itu membacanya panjang vektor A. Panjang vektor A dapat dicari dengan Pythagoras A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Contohnya ini. Kemudian vektor di R3. Misalkan vektornya R3 tadi vektor yang memiliki 3 variabel, X, Y, dan Z. Panjang vektor V sama dengan X, Y, Z, atau kalau ditulis bentuk kolom, XI plus YZ plus ZK. Dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras, panjang vektor V sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, contohnya ini. Ini yang A ini vektor R di R2. Panjang vektor A 34. Panjang vektor A 34 adalah, nah panjang vektor A kalau vektornya 34, panjang vektor A berapa? Panjang vektor dapat dicari dengan Pythagoras. Tadi sudah rumusnya sudah ada. Berarti ini aja tinggal dimasukkan. Ini kan X-nya, ini Y-nya. Berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat, Y kuadrat. Tadi rumusnya ini ya. Nah, ini. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Berarti sing manggone dhuwur ini A1, sing manggone ning ngisor A2. Nih. Berarti panjang vektor A sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 akar dari 25. Jadi akar dari 25 5. Jadi panjang vektor A sama dengan 5.
Jadi gampang ini, tinggal menguadratkan aja pakai Pitagoras. Kemudian panjang vektor di R3. Misalkan panjang vektor V 2i plus j min 2k. Berapakah? Ini soalnya yang benar gini ya. Diketahui vektor V sama dengan 2i plus j min 2k. 2i plus j min 2k. Berapakah vektor V? Berapakah panjang vektor V-nya? Nah, pertanyaannya seperti itu, benar. Berapakah panjang vektor V-nya? Ya ini aja dikuadratkan. I-nya 2, berarti 2 kuadrat. J-nya nggak enak ongkone. Tidak ditulis, berarti nilainya 1. Berarti 1 kuadrat. Ditambah K-nya min 2, berarti min 2 kuadrat. 2 kuadrat 4, ditambah 1 kuadrat 1. 4 tambah 1, 5, ditambah min 2 kuadrat 4. 5 ditambah 4, 9. Akar dari 9, 3. Jadi panjang vektor V-nya sama dengan 3. Oke. Saya kira gampang. Kemudian vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ini tolong foto lagi. Ini jujurnya. Oke nih. Saya ulang ya, untuk vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan itu searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya, berturut-turut adalah vektor I, J, dan K. I komponennya 1, 0, 0. Kemudian vektor J komponennya 0, 1, 0. Dan vektor K 0, 0, 1. Ini komponen dari vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K adalah ini vektor A, vektor A sama dengan vektor A per panjang vektor A. Ini roda angel. Vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K per akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Kalau rumus biasanya agak sulit, tapi nanti kalau sudah masuk soal itu lebih gampang memahami. Nah, contohnya ini. Vektor satuan dari vektor A sama dengan I min 2J plus 2K adalah berapakah vektor vektor A sama dengan rumusnya tadi. Nah, rumusnya ini ya. Vektor A dibagi panjang vektor A. Ini rumusnya, vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, vektor vektor A sama dengan A1I. A1I. Berarti ini. A1I-nya vektor I. A2J berarti min 2J. Ini rumusnya. A2J. A3K. A3K-nya 2K. Dibagi dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. A1 kuadratnya ini, nilai dari I-nya ini, nilai dari vektor I. Karena vektor I ini nilainya 1, ini kan tidak ditulis, berarti otomatis nilainya 1. Berarti 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang atas tetap ditulis vektor I min 2J plus 2K. Kemudian yang bawahnya dijabarkan 1 kuadrat. Ini ya. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yang atas tetap ditulis vektor I min 2J plus 2K. Kemudian yang bawah dijabarkan 1 kuadrat 1 ditambah min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 2 kuadrat 4. 4 ditambah 4 8 tambah 1 9. Akar dari 9 itu 3. Berarti vektor vektor A sama dengan I min 2J plus 2K per 3. Karena yang atas ini tidak bisa dibagi secara utuh, maka ya langsung aja dimasukkan petanya. I nilainya 1, berarti 1/3 I min 2/3J plus 2/3K. Ini hasilnya.
Oke, lanjut. Untuk aljabar vektor, yang pertama kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan bilangan real. Yang pertama, kita nanti membahasnya mungkin tidak semuanya selesai, cuma kita menyesuaikan dengan waktu yang diberikan dari pihak kurikulum untuk waktu Zoom sampai dengan jam 10. Oke, aljabar vektor yang pertama kesamaan vektor. Misalkan vektor A1I ditambah A2J plus A3K. Dan vektor B1I ditambah B2J plus B3K. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka, nah ini kan sama toh. Vektor A dan B-nya kan sama. Yang membedakan kan hanya variabelnya saja. Maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Jadi vektor A dan vektor B ini dinamakan kesamaan vektor. Kan modelnya sama, hanya variabelnya yang membedakan. Nilainya sama. Contoh, diketahui vektor A, I plus XJ min 3K, dan vektor B-nya X min J, I, vektornya ini, X min J, I min 2J min 3K. Jika A sama dengan B, maka X plus Y sama dengan berapa? Vektor A-nya I plus XJ min 3K. Sedangkan vektor B-nya X min J, I min 2J min 3K. Vektor A sama dengan vektor B. Vektor A sama dengan vektor B. Karena ini kesamaan vektor. 1 sama dengan X min Y. 1 ini nilai dari vektor I. 1 sama dengan X min Y. X sama dengan min 2. Nah, karena 1 sama dengan X min Y, X-nya dipindah, satunya pindah ke kanan, jadi 1 ini digabung dengan nilainya min Y. Min Y ini nilainya kan min 1, karena ditambah dengan 1 yang sebelah kiri pindah ke kanan menjadi min 2. Setelah ketemu hasilnya X sama dengan min 2, disubstitusikan X nilai 1 sama dengan min 2, min Y, jadi Y sama dengan, kalau tadi yang dicarikan X, sekarang yang dicari Y. Dari persamaan 1 sama dengan min 2, min Y, Y-nya sama dengan, ini Y-nya dipindah ke kiri, yang nilainya negatif menjadi positif, tukar posisi, satunya dipindah ke kanan. Yang semula nilainya positif menjadi negatif. Min 1 dengan min 2 itu menjadi min 3. Jadi X-nya min 2, Y-nya min 3. Jadi X plus Y sama dengan, nah, X plus Y sama dengan, X-nya tadi kan min 2, berarti min 2 ditambah min 3, hasilnya min 5. Tinggal memasukkan aja. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Cara menjumlahkan atau mengurangi dua vektor ada dua. Yang pertama geometrik, yang kedua aljabar atau analitik. Jika vektor A dijumlahkan dengan vektor B menghasilkan vektor C, maka ditulis seperti ini. Jika vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C ini. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor C. Cara geometrik ada cara segitiga. Yang pertama aturan segitiga. Memindahkan vektor B sehingga pangkalnya berhimpitan dengan ujung vektor A. Misalkan ini, vektor A ditambah vektor B. Ini kan pangkalnya atau ujungnya kan berjauhan. Didekatkan. Nah, didekatkan. Seperti gambar ini. Nah, vektor A, vektor B-nya di sini. Jadi B-nya itu tidak diletakkan di sini ya, tapi sesuai di ujung panahnya ini. Akan menghasilkan vektor C. Nah, vektor C-nya yang ini. Yang warnanya biru. Nah. Kemudian aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang yaitu memindahkan vektor B sehingga pangkalnya berhimpitan dengan pangkal vektor A. Kalau aturan segitiga, vektor B pangkalnya berhimpitan dengan ujung. Berhimpitan dengan ujungnya vektor A. Berarti ujungnya kan gini. Berarti di ujungnya panah ini. Nah, kalau yang aturan jajar genjang, kan pangkalnya berhimpitan dengan vektor A. Berarti
nanti manggone di sini, di pangkalnya. Kalau yang segitiga tadi di ujung, kalau yang jajarkan yang di pangkalnya. Yang akan membentuk seperti ini. Kemudian penjumlahan vektor. Cara aljabar atau analitik, misalkan vektor A, A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, B3. Jika vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, maka vektor C-nya berarti A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Jadi yang sejajar. A1 dengan B1, enggak boleh A1 dengan B2, A1 dengan B3 disilang-silang, enggak boleh. Harus dengan yang sejajar. Jadi A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Contohnya ini. Diketahui vektor A sama dengan 2, maaf, vektor A sama dengan 3, min 2P, min 1. Jadi elemennya 3, min 2P, min 1. Vektor B, P, 6, 3. Dan vektor C, min 5, 4, 2. Jika A plus B sama dengan, jika vektor A plus vektor B sama dengan vektor C, berapakah nilai P min Q? Berapakah nilai P min Q? Karena di sini kan masih ada variabelnya. Berarti kita harus mencari dulu variabelnya. Dengan metode apa? Dengan metode penjumlahan vektor. A plus B sama dengan C. Hanya vektornya ini. 3 min 2 P min 1. Vektor B-nya P 6 3. Vektor C-nya min 5 4 Q 2. Kita jumlahkan. 3P sama dengan min 5, min 2P plus 6 sama dengan 4Q, min 1 plus 3 sama dengan 2. Nah ini yang karena A plus B makanya A-nya dengan B-nya digabung. Yang vektor C-nya tetap. 3 ditambah P, min 2P ditambah 6, min 1 ditambah 3. Jadi A plus B-nya vektor A dan vektor B-nya digabung. Nah, kalau sudah, kita buat menjadi persamaan. Ini seperti persamaan linear 3 variabel. Ayo kamu dulu pernah diajari cara mencari nilai X, Y, dan Z itu sama. 3 plus P sama dengan min 5. Jadi dari persamaan satu dulu. 3 plus P sama dengan min 5. Berarti P sama dengan P-nya kan ini. Nah, 3-nya pindah ke kanan menjadi min. Berarti P sama dengan min 8. Asalnya min 8 itu 3 yang pindah ruas dari positif menjadi negatif ditambah dengan min 5. Kemudian yang bawahnya, kita akan mencarinya P dan Q. Berarti yang ada variabel P dan Q-nya kita buat persamaan. Min 2P plus 6. Min 2P plus 6 sama dengan 4Q. 16, nah dapatnya 16, itu diperoleh dari ini. P-nya kan 8. P, min 2P. P-nya kan min 8. Berarti min 2 kali min 8. Kalau kalian bertanya-tanya, Pak, ini kok ujuk-ujuk 16 ini dari mana? Dari sini. Min 2P. Min 2 kali P. Nah, P-nya kan sudah ketemu tadi. Min 8 ini. Berarti min 2 kali min 8. Berarti sama dengan 16. Kalian harus tahu perkalian positif, negatif itu harus hafal ya. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif itu harus hafal. Min 2 kali P. P-nya min 8. Berarti min 2 kali min 8, 16. 6-nya tetap sama dengan 4Q. 16 ditambah 6 sama dengan 22. Sama dengan 4Q. Karena kita mencari nilai variabel Q, maka kita keluarkan 4-nya ini. Berarti Q sama dengan 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 hasilnya 5,5. Jadi P-nya min 8, Q-nya 5,5. Jadi pertanyaannya tadi kan dimau. Nah ini, berapakah nilai P min Q? P-nya sudah ketemu, Q-nya sudah ketemu. Kalau masing-masing variabel sudah ketemu, ya tinggal kita masukkan aja. Berapakah nilai P min Q? P-nya min 8, Q-nya min 5. P-nya min 8, Q-nya 5,5. Karena di sini P min Q berarti min 8 dikurangi 5,5. Min dikurangi min hasilnya min.
ceplas. Kamu punya utang terus utang nih kok jadinya tabungan nih enggak ada. Yang ada ya utangnya saya gede. Jadi kalau kamu utang 8 kok kurang modal utang lagi 5,5 berarti utangmu semakin besar. Logikanya seperti itu. Coba utang 8 terus utang nih 5,5 malah jadi tabungan yang enggak ada itu. Jadi min 8 dikurangi 5,5 hasilnya min 13,5. Jadi itu penjelasan tentang vektor. Nanti masih banyak lagi kita sambung untuk Zoom selanjutnya. Jadi nanti kalau kita masih diberi kesempatan, nanti kita akan menjelaskan tentang vektor yang belum sempat saya jelaskan tadi atau kita masuk ke bab baru. Nanti setelah vektor untuk kelas 11 semester 1 babnya atau materinya tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya ini mungkin kendala kita kalau pembelajaran matematika yang seharusnya itu tatap muka tapi dijelaskan secara online atau Zoom, mungkin efektivitasnya atau penangkapannya kurang. Dijelasnya tatap muka agak mudeng-mudeng, boleh dijelasnya lewat Zoom. Tapi ya karena keterbatasan dan situasi kondisi, kita doakan saja semoga Kota Madiun levelnya diturunkan. Kalau sekarang level 4 kita bisa masuk ke level 3 atau 2 agar pembelajaran tatap muka bisa berlangsung. Itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silok berarti. Dah. Sambil 10. Iya. Yang ada Pak Edi sama tapi di record sama Pak Edi kalau iya. Nengok Pak C ya? Iya. Tak akan ngirimin. digantikan ya Pak? Iya, matikan. Yes, undangan PGRI. Kenapa? Ya Allah, Pak. Iya, makan apa? Aku tengok Pak Senior itu gimana Pak? Di perpus sama Pento. Ini dari jelasnya ini loh.
parkirnya ning kono to. Panas keren kemarin. Dua betul terakhir loh. Dan terakhir yang jenengan kali. Tuh, Pak Mana sama mobil kemarin. Oh. Nah, kok kemarin. Dan kula ini menten kalisasi mboten kula damel. Awan ta. Kedangan. Mboten. Anu, Bapak niku kula penumbasne Avanza mboten dipendhet-pendhet kula. Tapi mboten enak lah Avanza. Dereng. Supaya pendhet membuat. Aku betul tapi yang buruk halo di salon ya oh jangan beliau kelas dua ya jadi kan ada yang bisa ini bahasa Putulan ya. Ketahuan ya. Ini sebenarnya tanam, ada pisang atau kan kurang pasir-pasir. Rambut yang men. Kemudian di Avanza itu petang pulang. Betul nyaman. Dapat mana? Mana gede pasar nggak apa? Dan terakhir. Tuan itu 2012 109 Pak. Avanza nih. Kilometernya 97. Yang terbaru itu bareng ada jenis Pak Anto, Pak Agung itu yang bareng. Ada lagi yang terbaru yang Testing itu yang lampunya depan pun. Dan pulang itu keluaran kedua. Setelah Avanza ada sekolah, keluar ini 109. Tapi anu loh, mahal loh itu. Bukan Prabu. Ada tingkat ya. Sampai anu gini Pak Nyoto. Ayat seperti itu untuk anu kita mau buat masalah ini namanya pola loh. Marahnya kita. Dan kita marahnya darah. Oh, nggih, enggak kalkulatornya ini. Jenengan engke lek ditelepon iki. Lu